dari bahasa Yunani, yaitu sikap, kepribadian, watak, karakter, dan keyakinan terhadap sesuatu. Kerja, suatu kegiatan untuk menghasilkan sesuatu. Jadi, etos kerja itu bisa dipahami bahwa semangat kerja yang dijadikan sebagai ciri khas dan keyakinan seseorang atau kelompok. Mengapa etos kerja ini perlu kalian ketahui bahwasanya kalian sebagai siswa dari lulusan SMK nanti akan segera menemukan daripada untuk terjun ke dunia kerja. Oleh sebab itu, kalian harus mengerti daripada etika kerja di dalam suatu perusahaan. Nah, di sini ada beberapa pendapat menurut para ahli. Ini salah satunya akan saya ambil salah satu aja definisi yang dikemukakan oleh Panji Anuraga. Etos kerja adalah pandangan dan sikap suatu bangsa atau umat terhadap kerja. Oleh karena itu, menimbulkan pandangan dan sikap yang baik kerja sebagai suatu yang luhur sehingga diperlukan dorongan atau motivasi. Nah, setelah kalian memahami daripada pengertian etos kerja, kita melihat daripada apa fungsi daripada etos kerja itu. Jadi etos kerja itu yang pertama mendorong timbulnya tingkah laku, yang kedua meningkatkan semangat dalam kegiatan, yang ketiga menggerakkan suatu kegiatan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri daripada etos kerja. Di materi ini ada 4, yaitu yang pertama memanfaatkan waktu. Memanfaatkan waktu ini supaya seseorang yang memiliki etos kerja yang tinggi, maka seseorang tersebut akan memiliki pandangan untuk menghayati, memahami, dan merasakan betapa berharganya waktu. Jadi kalau kalian nantinya di dunia kerja, maka waktu itu jangan sampai ditunda-tunda. Ketika ada pekerjaan, itu langsung dikerjakan. Nah, ini yang kedua, di dalam ciri-ciri etos kerja itu memiliki moralitas yang bersih. Dalam arti ikhlas di dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Sebagai manusia yang memiliki etos kerja yang tinggi, ini akan memiliki moral dan nilai keikhlasan yang tinggi, sehingga nilai keikhlasan ini akan masuk di dalam kepribadian kita. Kalau bekerja itu dengan ikhlas, maka segala sesuatunya akan dapat berjalan dengan yang lancar. Yang ketiga, yaitu memiliki kejujuran. Jadi di dalam dunia kerja apapun, sikap jujur itu harus dimiliki seseorang dari diri masing-masing. Sikap jujur merupakan sikap tanpa keterpaksaan, sebuah panggilan dari dalam sebuah keterkaitan yang mempunyai komitmen. Jadi kalau seseorang itu sudah mempunyai pribadi yang jujur, ini akan dinilai oleh seorang pimpinan dan ini akan membawa dampak positif bagi kalian yang nantinya akan melaksanakan kerja di dalam perusahaan apapun. Yang keempat, yaitu memiliki pendirian yang kuat dan konsisten. Jadi di dalam dunia kerja itu tidak boleh ada ikut-ikutan. Kalau ada temannya yang seperti ini, dia ikut ke sana. Jadi dia harus memiliki pendirian yang kuat dan konsisten yang kuat. Nah, ini supaya kalian pahami daripada ciri-ciri etos kerja. Yang selanjutnya,
faktor yang mempengaruhi daripada etos kerja itu ada 6, yaitu agama, budaya, sosial politik, kondisi lingkungan, pendidikan, dan struktur ekonomi. Dengan sendirinya, dari faktor-faktor tersebut, ini kalian akan mengetahui mengapa misalnya nomor 1, agama. Di dalam masyarakat, agama merupakan suatu sistem yang membawa banyak pengaruh pada pola hidup manusia. Nah ini karena kalau misalnya seseorang yang mempunyai agama yang kuat, maka dia tidak main-main di dalam melaksanakan pekerjaan apapun. Yang kedua, budaya. Jadi selain daripada faktor agama, budaya juga memiliki pengaruh penting di dalam etos kerja. Dengan adanya budaya, maka pola pikir masyarakat itu akan mengikuti pola pikir dari budaya yang dianutnya. Dengan demikian, pola pikir setiap budaya itu akan berbeda-beda. Jadi setiap kebudayaan inilah yang akan mempengaruhi daripada etos kerja daripada seseorang. Yang ketiga, yaitu sosial politik. Jadi kehidupan di dalam politik suatu negara itu juga akan berpengaruh di dalam etos kerja seseorang. Yang keempat, kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan yaitu ini memiliki pengaruh besar dengan etos kerja. Misalnya di lingkungan pantai itu akan berbeda dengan lingkungan pegunungan. Sama juga misalnya di perkotaan atau pedesaan itu juga akan mempengaruhi etos kerja dari seseorang. Terus berikutnya yaitu tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan manusia juga akan mempengaruhi etos kerja seseorang. Jadi seseorang yang berpendidikan tinggi itu akan cenderung memiliki pola pikir dan kepercayaan tinggi. Nah ini jadi akan membedakan tingkat pendidikan seseorang yang mempunyai pendidikan tinggi dan rendah. Yang terakhir yaitu struktur ekonomi. Jadi tingkat ekonomi dalam suatu masyarakat juga sangat mempengaruhi pada etos kerja masyarakatnya. Tetapi terkadang ekonomi yang rendah akan memiliki semangat untuk bekerja keras untuk dapat menikmati hasilnya. Jadi itu yang bisa Ibu sampaikan dari faktor yang mempengaruhi